salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anida Dewi Yulianti, mahasiswa Universitas Diponegoro, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan teori masyarakat sipil menurut Hegelian, Marxian, dan Gramsci. Menurut Hegel, masyarakat sipil merupakan hasil dari revolusi modern dan pergerakan masyarakat melalui sentralisasi politik yang mengalami revolusioner di negara-negara yang mengalami pergerakan di dalam berjalannya sebuah negara. Masyarakat sipil menjadi tahap yang penting dalam transisi dari kesadaran keluarga yang reflektif, yang mana perhatian filosofis Hegel ini menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk menempatkan proyek historis untuk merekonsiliasi partikular dan universal dalam komunitas etis. Komunitas ini penting karena pemikirannya didominasi oleh kebutuhan untuk mengembalikan rasa kemanusiaan dan keutuhan integrasi pada kepribadian manusia, dan perhatian masyarakat tentunya yang harus diatur dalam rasa kebersamaan. Argumen Hegelian mengenai masyarakat sipil yang pertama yaitu terdapat tugas yang dilakukan oleh individu untuk mengejar kepentingannya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat sosial. Lalu yang kedua, terdapat kepentingan individu yang hanya memperoleh makna dalam masyarakat. Yang ketiga, terdapat perkembangan ekonomi pertukaran yang mengarah pada peningkatan bentuk integrasi sosial, integritas, dan komunitas. Lalu yang terakhir, masyarakat sipil merupakan kecenderungan yang bertentangan dengan individualisme karena manusia saling bergantung satu sama lain. Pada teori yang kedua, yaitu teori masyarakat sipil menurut Marxian, analisis Marxian menyebutkan bahwa masyarakat sipil berlangsung pada dua tahap. Tahap yang pertama yaitu kritik terhadap filsafat Hegel yang mengungkapkan bahwa klaim negara dan klaim prinsip-prinsip politik merupakan ilusi sehingga melampaui ruang lingkup egoisme. Lalu yang kedua, terdapat tahap yang menurut Marx menggunakan metode ekonomi politik yang menyediakan penyelidikan terhadap masyarakat sipil itu sendiri. Marx berhasil membangun dua fakta. Yang pertama yaitu lingkungan sipil belum diubah oleh revolusi berjuis yang kekuasaannya tak terbatas yang diperoleh kaum berjuis dalam melakukan penindasan. Yang kedua, Marx menyangkal bahwa negara memiliki superioritas, netralitas atau universalitas yang mana mewakili kepentingan umum masyarakat sipil, yaitu kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing individu dari ekonomi pasar yang kompetitif. Oke, untuk teori yang ketiga yaitu teori masyarakat sipil menurut Gramscian. Dalam teori Gramsci ini, masyarakat sipil dan demokrasi merupakan teori yang memperluas negara Marxian yang menjelaskan bahwa negara tidak dapat dipahami tanpa pemahaman tentang masyarakat sipil. Perbedaan dalam masyarakat sipil ini merupakan perbedaan antara tempat dan kekuasaan. Pada teori ini menjelaskan bahwa semua negara merupakan struktur kekuatan koersif, namun negara tanpa masyarakat merupakan transparan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa masyarakat sipil menjaga negara, bukan individu, melainkan negara yang dilindungi oleh masyarakat sipil yang identik dengan organisasi material di dalam masyarakat. Gramsci membedakan antara negara sebagai organisasi politik masyarakat dan negara sebagai pemerintah yang mana mengistilahkan keadaan negara menjadi konstitusi politik yang dapat terlihat, dan negara terdiri dari kompleks aktivitas yang biasanya dianggap sebagai teori politik.